Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Bina Pribadi Islam, pertemuan ketiga. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dipertemukan kembali pada program Bina Pribadi Islam di pertemuan ketiga. Semoga anak-anakku semua dimanapun berada sehat selalu dan tetap semangat menjalani ibadah puasa. Pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang puasa Ramadan dan juga syarat serta hikmah puasa Ramadan. Anak-anakku salihah semua, pada kesempatan pertemuan ketiga kita, Ustazah Hanifah akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang puasa sunnah. Selain puasa Ramadan, ada berbagai macam puasa sunnah yang utama untuk kita jalankan sebagai umat muslim. Sebelum kita pelajari macam-macam puasa sunnah, yuk kita pelajari dulu apa sih puasa sunnah itu. Puasa sunnah merupakan ibadah yang dicontohkan Rasulullah SAW, di mana dilakukan di waktu-waktu tertentu, dan puasa ini tidak boleh dilakukan secara berturut-turut tanpa berbuka sama sekali, atau dilakukan setiap hari. Jika puasa Ramadan hukumnya wajib dan merupakan ibadah inti, maka puasa sunnah adalah ibadah pelengkap, sama halnya dengan sholat wajib yang dilengkapi oleh sholat sunnah. Puasa sunnah tidak wajib dilakukan, namun memiliki banyak keutamaan bagi yang melaksanakannya. Puasa sunnah ada bermacam-macam, di antaranya adalah puasa sunnah yang pertama adalah puasa Senin Kamis. Puasa ini dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis, yang merupakan ibadah puasa sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah ditanyai mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkan wahyu untukku. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan puasa Senin Kamis disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun akan diampuni pada hari tersebut, kecuali seseorang yang sedang bermusuhan atau memiliki masalah dengan saudaranya. Kelak akan dikatakan pada mereka, akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai. Hadis riwayat Muslim. Ibadah puasa sunnah yang kedua adalah puasa Daud. Ibadah ini dicontohkan oleh Nabi Daud alaihi salam, juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara melakukan selang-seling dalam berpuasa, atau dengan artian sehari berpuasa dan sehari tidak melaksanakan puasa. Puasa Daud merupakan ibadah puasa yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dulu tidur di pertengahan malam dan beliau sholat di sepertiga malamnya, kemudian tidur lagi di seperenamnya. Sedangkan puasa Daud adalah puasa sehari dan tidak puasa di hari berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Puasa sunnah yang ketiga adalah puasa Syawal. Puasa sunnah ini adalah puasa yang dilakukan di bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan. Puasa Syawal dilakukan sebanyak 6 hari, boleh berturut-turut dan boleh tidak berurutan. Keutamaan puasa Syawal disebutkan dalam hadis yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahala yang didapatkan seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Puasa sunnah yang keempat adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana puasa yang dikerjakan sebanyak 3 hari di bulan Hijriyah. Puasa yang dikenal dengan Ayyamul Bid ini dilakukan setiap tanggal 13 dan 14 juga 15. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Ibnu Milhan Al-Qaisi,
Dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriyah. Dan beliau bersabda, puasa Ayyamul Bid itu seperti puasa setahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Puasa sunnah yang kelima adalah puasa Zulhijjah, di mana ibadah puasa ini dilakukan sebanyak 10 hari di bulan Zulhijjah. Puasa ini dilakukan sebanyak 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, di hari ke-10 yang berketepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Kurban. Kita hanya diminta untuk berpuasa hingga selesai melaksanakan sholat hari raya. Setelahnya, kita tidak diperbolehkan melanjutkan puasa karena hukumnya menjadi haram. Keutamaan puasa Zulhijjah dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, tiada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk dipakai beribadah lebih dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun dan sholat pada malam harinya. Sama nilainya dengan mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itu tadi adalah pengertian puasa sunnah dan 5 macam puasa sunnah. Untuk macam-macam puasa sunnah selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.